Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya Pendeta Julius. Bersama kita akan memasuki persekutuan tengah minggu kita hari Kamis ini. Dan kita akan bersama-sama membahas sebuah tema firman Tuhan yang sangat menarik. Menebus aku dan dunia. Kita akan berbicara tentang penebusan. Dan materi kita saat ini, kita akan ditolong dalam pelayanan Pendeta Adon Syukmana dari GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, sebelum kita memulai persekutuan kita pada saat ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh diberikan waktu untuk bersama-sama kembali untuk bersekutu dan belajar firman-Mu. Tuhan, sertailah kami yang akan mendengarkan sapaan firman, dan kami juga berdoa untuk Pendeta Adon Syukmana yang akan menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan firman-Mu. Biarlah melalui beliau kami diperlengkapi, kami dibuat mengerti untuk bisa memahami akan karya penebusan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita akan bersama-sama memasuki persekutuan tengah minggu ini bersama dengan Pendeta Adon Syukmana. Dipersilahkan. Halo, selamat malam. Apa selamat pagi, apa selamat siang, apa selamat sore. Ini acaranya kalau nggak salah malam ya, Bapak Ibu. Apa kabarnya, Bapak Ibu GKI Haji Barang, ya. Juga yang termasuk pos jemaat Majenang dan Karangpucung. Waduh, udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Saya sudah sangat rindu sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Doa saya agar kita semua tetap sehat-sehat ya. Sudah divaksin, mungkin sudah ada beberapa yang divaksin, saya tidak tahu. Dan mudah-mudahan kita semua sehat semua. Ya, bukan mudah-mudahan ya, pasti kita sehat semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita meneruskan kembali perjalanan iman kita. Waduh, ya dari minggu lalu ya. Ada ibadah tengah minggu kalau saya nggak salah dari GKI Haji Barang ya. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang dosa, sekarang kita mau bicara tentang Tuhan menebus aku dan dunia. Ini kita mau bicara soal penebusan. Ya, bagaimana Tuhan menebus kita dan dunia. Ya, tadi sepertinya Pak Julius sudah memimpin dalam doa, tapi saya rindu kita berdoa lagi supaya saya mantep gitu ya. Sekalipun enggak ketemu Bapak Ibu, tetap aja nek kalau mimpin apalagi kalau online tuh rasanya deg-degan Bapak Ibu. Masih ada deg-degannya. Walaupun saat ini yang nonton cuma istri saya sebagai operatornya. Tapi tetap aja deg-degan. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, tolong kami ya Tuhan. Supaya kami mengerti, memahami, dan kami juga melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu ini diberikan hikmat dalam berkata-kata sesuai dengan hikmat Allah, sehingga kami mengucapkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati semua peralatan, ya Tuhan, sertai semuanya agar berjalan dengan baik, dengan lancar, karena ada dalam kuasa-Mu juga. Dan berkati setiap yang mendengar, kiranya Roh Kudus boleh menggerakkan hati, membuka hati, sehingga juga boleh merespon apa yang kami bicarakan pada malam hari ini. Terima kasih ada Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, maksud saya minggu yang lalu, kita sudah bicara tentang apa itu dosa. Ya, ini slide yang saya bagikan, slide yang diberikan oleh Pendeta Stefanus Lim. Nah, ini slide yang menurut saya menarik ini. Ya, dari asal katanya, kata dosa itu artinya hamartia. Hamartia itu melenceng dari tujuan Allah. Sehingga akhirnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini melenceng
dari eh, kehendak Allah atau rancangan Allah yang semula diberikan kepada kita. Sehingga dampak dosa itu seluruhnya merusak, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian Allah lakukan ketika kita jatuh dalam dosa? Sebetulnya kalau kita mau pakai pikiran logika manusia, ketika manusia ini sudah jatuh dalam dosa dan seluruh bumi ini sudah jatuh dalam dosa, maka akan lebih gampanglah bagi Tuhan untuk kemudian membuat ulang, ya kan, seluruh dunia ini. Daripada nantinya malah sampai harus mengutus anaknya Yesus Kristus dan mati di atas kayu salib. Kan lebih baik sudah hancurkan saja dunia ini, lalu kemudian kita Allah maksud saya itu membangun dari awal kembali. Kembali lagi dari Adam lagi yang kedua gitu ya, tapi entah namanya siapalah, mungkin Adon, Adam, Adon gitu ya. Atau siapa dibangun kembali. Nah, kenapa Allah justru bukan menghancurkan tapi menyelamatkan dunia? Ini sesuatu pikiran yang menurut kita secara pikiran manusia kok capek-capek temen gitu ya. Kenapa kok Allah mau menyelamatkan manusia? Bapak Ibu, saya mau mendasari permenungan kita pada 2 ayat saja. 2 ayat yang menurut saya menjadi begitu sentral dalam seluruh Injil. Atau bahkan saya kalau berani mengatakan seluruh Alkitab gitu ya. Karena inilah dasar dari iman Kristen. Minggu lalu ya, hari Minggu yang kemarin saya khotbah juga di GKI Gatot Subroto dengan ayat yang ini, dan ini menurut saya juga ada banyak hal juga yang saya sampaikan di khotbah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayatnya yang ke-17 adalah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat ini, mohon maaf, dari 2 ayat ini Bapak Ibu, ada 3 pokok poin penting yang menurut saya perlu kita dalami untuk menjawab kenapa Tuhan tidak menghancurkan dunia seluruh dan isinya, namun justru Tuhan menyelamatkannya. Ada 3 hal yang ingin kita lihat satu persatu. Hal yang pertama adalah kita melihat begitu besar kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, begitu besar kasih Allah. Jadi dasar utama kenapa Allah menyelamatkan dunia dan bukan menghancurkan dunia, itu karena begitu besarnya kasih Allah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Jadi kalau seandainya Allah itu kemudian tidak melakukan kasih dan dia kemudian menghancurkan dunia, berarti dia melawan hakikat dirinya sendiri, dan itu tidak mungkin. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pada hakikatnya, pada dirinya sendiri, Allah itu adalah kasih. Kita itu bisa mengenal kasih ya karena Allah yang mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kemudian Allah melakukan tindakan yang bukan kasih, itu bukan Allah, itu bukan Allah. Kalau ia melakukan tindakan yang menghancurkan dan itu bukan karena dasarnya kasih, itu bukan Allah. Itu bertentangan pada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, penciptaan, ketika kita diciptakan, kemarin kita juga belajar tentang penciptaan, maka kita akan kembali lagi juga untuk melihat penciptaan, adalah sebuah tindakan kasih Allah. Jadi ini bisa saja salah, tapi saya mengimaninya seperti ini.
bahasa kasih Allah untuk pertama kali adalah penciptaan, ya. Itu ketika semuanya ada di dalam kekekalan, lalu kemudian Allah menciptakan. Sebetulnya kan pertanyaan nakalnya adalah ngapain sih Allah menciptakan manusia, menciptakan seluruh dunia dan isinya, kenapa? Apakah Allah itu kurang temen di sorga sana? Sehingga Allah itu kesepian? Atau Allah itu, wah kok nggak ada yang memuji-muji saya ya? Ya kan? Ini kok pada sepi-sepi nih sorganya. Bayangkan kalau seandainya kita hidup di kekekalan di dalam Allah gitu, misalnya loh ya, itu kok tenang, diem, nggak ngapa-ngapain, bosen juga mungkin ya. Apakah Allah bosen sehingga dia iseng menciptakan manusia? Bukan. Karena Allah itu adalah kasih. Dan tindakan kasih itu selalu keluar dari dirinya. Kalau tindakan kasih, kalau tindakan itu selalu masuk ke dalam untuk diriku, untuk kepentinganku, untuk kesenanganku, itu bukan tindakan kasih, itu tindakan yang egois namanya. Nah, Allah adalah kasih. Allah melakukan tindakan kasih dan tindakan kasih itu keluar dari dirinya, itu berarti dia menciptakan kita. Sebab itulah Allah menciptakan seluruh isi dunia termasuk manusia. Penciptaan adalah tindakan kasih Allah atau bahasa kasih Allah yang pertama itu adalah penciptaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua Bapak Ibu, ini menarik. Kalau Allah itu adalah kasih, maka siapa yang dikasihinya? Ya dong, kan harusnya kan kalau kita mengasihi berarti kan ada objek dari kasih itu sendiri ya kan. Kalau enggak gimana kita mau mengasihi? Waduh, aku jatuh cinta kepadamu loh, aku mencintaimu loh, siapa mbuh? Ya kan nggak bisa kan? Oh, oh iya tapi aku tahu kamu penuh dengan cinta. Lah ini kan kalau anak remaja kan ngomongannya cinta-cintaannya. Oh, aku tahu bahwa kamu itu penuh dengan cinta. Nah, kamu mencintai siapa? Embuh, yang penting aku rasanya berbunga-bunga. Ya kan nggak bisa. Selalu cinta itu membutuhkan objek untuk dicintai. Waduh, kalimatnya kayaknya keren juga itu ya. Cinta itu membutuhkan objek untuk dicintai. Nah, apa atau siapa objek cinta dari Allah? Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Objek kasih dari Allah adalah dunia. Bukan hanya manusia. Wah, menarik ya. Jadi manusia, hewan, binatang, seluruh alam semesta ini adalah objek kasih dari Allah. Objek cintanya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia, kejatuhan Adam dan Hawa yang telah Bapak Ibu pelajari dan dengarkan minggu kemarin itu, kejatuhan Adam dan Hawa itu menyeret seluruh ciptaan. Jatuh, tidak berdaya. Ya. Kejatuhan manusia itu bukan ketika Hawa akhirnya memutuskan makan apel, makan apel itu satu hal yang keliru ya. Seringkali kalau kita bikin drama-drama dari penciptaan gitu kan ya, apalagi yang dari sekolah minggu itu mesti saya nggak tahu kenapa begitu ya, itu diberikannya apel gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga wah ketika dibrakot, digigit gitu ya, brek, terus jatuh dalam dosa seperti itu. Wah, kasihan apel itu jadi biang gara-gara gitu. Kenapa kok mesti apel ya? Padahal buahnya adalah buah pengetahuan kan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat begitu toh, bukan buah apel gitu ya. Kenapa begitu? Mungkin yang gampang dibrakot. Coba kalau apa namanya? Eee dilambangkannya bukan apel gitu ya, buah yang lain, buah durian gitu. Waduh, berakol teh angel gitu ya, mesti buka dan segala macam. Nah, Bapak Ibu ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa menyeret seluruh atau bukan Adam dan Hawa maaf, dosa itu kemudian menyeret seluruh ciptaan jatuh gitu ya. Bahkan
Ini saya baca Yohanes 8 ayat 23 tetapi versi bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan kayaknya bukan Yohanes 8, cuma saya lupa ya. Sepertinya ini Kisah Para Rasul atau nanti saya coba akan koreksi. Saya mohon maaf ini dalam rekaman saya salah ketik, kelihatannya saya bukan Yohanes 8, kelihatannya Roma, kitab Roma. Ya, nanti akan saya perbaiki. Nah, Bapak Ibu, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari itu dia mengatakan begini. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Ya. Ini menarik ya. Paulus mengatakan bahwa kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena jatuh di dalam dosa. Jadi ketika kita bicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, kita tidak hanya berpikir bahwa yang berdosa, yang menanggung akibat dosa itu hanya manusia saja. Tidak. Tapi seluruhnya, seluruh alam semesta. Ya. Loh Pak, bagaimana kucing bisa berdosa? Bagaimana kemudian anjing bisa berdosa? Bagaimana kemudian pohon duren bisa berdosa? Iya, pohon durennya tidak berdosa, anjing dan kucingnya memang tidak berdosa. Tetapi karena manusia itu jatuh, maka manusia memandang alam itu sebagai sesuatu yang gampang dieksploitasi, harus kemudian dikeruk dan segala macam, sehingga akhirnya alam pun, kesaksian Alkitab mengatakan mengeluh karena menderita, seluruhnya hancur. Nah, Bapak Ibu, dalam kehancuran itulah maka kita kembali lagi melihat di dalam Yohanes 3 ayat 17. Di sana dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Saya garis ulang lagi ya. Saya ulangin lagi. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sehingga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berani mengatakan bahwa satu-satunya, the one and the only, satu-satunya misi Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada maksud lain, cuma satu, selamatkan dunia. Itu misi dari Allah. Nah, Bapak Ibu, lalu ketika Allah mau menyelamatkan dunia, Sang Bapa ini mau menyelamatkan dunia yang Ia ciptakan ini, Allah yang menciptakan dunia ini. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus mengutus Yesus Kristus? Iya dong, kenapa enggak Dia turun langsung sendiri, Dia selamatkan dunia kalau memang Dia mencintai, tapi kenapa Dia harus mengutus Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa yang kita sembah, yang kita agungkan itu adalah Allah yang konsisten, sangat konsisten. Dia enggak mencela-mencela, Dia menepati apa setiap yang dikatakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu enggak perlu ragu-ragu untuk mempercayakan seluruh hidup Bapak Ibu kepada Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Karena ketika Dia berkata, apa yang Dia katakan adalah sebuah kebenaran. Apa yang Dia lakukan adalah sebuah kebenaran mutlak begitu ya. Saya menyebutnya sebagai ultimate causative, penyebab dari segala-segalanya. Tidak ada lagi yang disebabkan oleh apapun, tapi ini udah yang paling ultimate, udah yang paling mentok dari semua penyebab yang ada. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi pertanyaannya, kenapa kok Bapak mengutus anak? Kenapa kok Bapak harus mengutus Yesus anaknya yang tunggal itu untuk kemudian datang ke dunia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa adalah Allah yang begitu maha kasih kepada dunia. Karena kasihnya itu Dia mau menyelamatkan dunia.
Akan tetapi seperti mata uang itu, seperti koin itu, Allah yang Maha Kasih itu juga adalah Allah yang Maha Adil. Ya, akan menjadi tidak adil ketika kemudian Allah Bapa mengatakan, "Oke, dosanya sudah saya hapuskan ya, clean, tenong." Ya nggak akan adil dong. Setiap kesalahan pasti akan harus ada konsekuensi dari kesalahan itu. Setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensi di balik dosa itu. Pasti ada harga yang harus kita bayar dari konsekuensi dosa yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang maha adil, maka dalam keadilannya dia tidak bisa kemudian mencampur, turun tangan lalu kemudian, membuat itu tidak adil namanya. Dalam Mazmur 116 ayat 5 dikatakan Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Sekalipun Allah kita penyayang, dia pengasih namun juga dia adil. Dan di dalam keadilannya itulah maka dosa harus dibayar. Gitu. Dosa harus dibayar. Nah, menjadi persoalan Bapak Ibu, kalau memang dosa itu harus dibayar, kenapa yang harus membayar itu adalah Yesus Kristus? Yang harus menjadi jembatan itu adalah Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah begini. Allah, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, 3 pribadi tapi satu hakikat. Kita sudah sering mendengar ini ya soal Trinitas ini. 3 pribadi namun satu hakikat. Ini pribadi kedua dari Allah ini adalah satu-satunya pribadi yang bisa menjadi jembatan. Kenapa begitu? Karena 3 pribadi tadi, Allah Bapa hakikatnya adalah Allah. Allah Roh Kudus hakikatnya adalah Allah. Tetapi Allah Putra hakikatnya ini sangat unik berbeda dengan pribadi Allah yang lain. Allah Putra hakikatnya adalah Allah Bapa dan juga manusia seutuhnya. Manusia sesungguh-sungguhnya dan Allah sesungguh-sungguhnya. Itulah yang menjadi jembatan. Kenapa harus Kristus? Kenapa harus anaknya yang tunggal? Karena dia adalah Allah sesungguh-sungguhnya dan juga manusia. Dia menjadi bagian dari kita, namun juga dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Allah juga. Sehingga disitulah ada jembatan antara Allah Bapa yang mengasihi kita dan kita sebagai manusia yang terjembatani dengan Yesus Kristus. Tapi persoalan belum selesai. Masalahnya, kalau memang Allah Bapa itu mengutus anaknya satu-satunya miliknya yang paling berharga, kenapa dia utus untuk mati? Hanya untuk menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Loh, katanya dia maha kasih. Kalau dia maha kasih, mengapa dia mengorbankan putranya itu? Kenapa dia mengorbankan Yesus untuk mati? Bukankah itu tindakan yang kejam? Bukankah itu adalah tindakan yang sadis? Anaknya loh dikorbankan. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik ada sebuah, katakanlah sebuah teori tentang keselamatan. Teori tentang sang kurban. Teori ini dikemukakan oleh seorang Romo Bonavasius, dan dia disebut sebagai teori karena dia adalah seorang Katolik Fransiskan begitu ya. Ini teorinya menarik Bapak Ibu. Dia mengatakan begini. Karena kehadiran Yesus di dunia ini bukanlah jawaban Allah dari dosa manusia. Kehadiran Yesus di dunia ini itu sudah
sudah memang dari awal sudah direncanakan. Bahkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, pandangan ini seringkali disebut sebagai tesis dari Fransiskan. Ya, kalau Adam tidak berdosa, maka Sang Sabda tetap akan berinkarnasi. Kalau Adam itu tidak berdosa, maka Yesus itu tetap menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi inkarnasi kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu ya menjadi manusia itu bukan karena Allah tiba-tiba bingung atau kaget karena manusia tidak mau bertobat. Sehingga akhirnya dia turun tangan sendiri. Tidak. Sehingga sang anak itu kemudian dikorbankan dalam pengertian dibunuh begitu untuk menyelamatkan manusia, ditukar begitu. Bukan. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya punya pemahaman sejarah dalam tanda kutip keselamatan. Ya. Sejarah dari keselamatan itu bagaimana? Pemahaman saya dulu adalah begini. Yang pertama adalah kapan rencana Allah itu kapan Allah memulai rencananya untuk menyelamatkan kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, rencana Allah itu langsung dimulai dari awal. Ya, aku akan meremukkan kepalamu dan keturunan dan kamu akan meremukkan tumit dari keturunan sang perempuan ini. Jadi keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, tapi si ular ini akan meremukkan tumit dari keturunan si perempuan ini. Ya, nah di situ itu sejarah keselamatan itu dimulai bahwa Allah berinisiatif, Allah melakukan inisiatif ya pertama, prakarsa pertama untuk menyelamatkan manusia. Ya, untuk menyelamatkan manusia. Itu prakarsa pertama. Nah, itu inisiatif itu udah keturunan perempuan itu siapa ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Nah, itu kemudian diejawantahkan dalam inkarnasi Yesus menjadi manusia, ya, lahir di Bethlehem. Tapi dulu saya punya pemikiran setelah itu Tuhan melakukan sejarah keselamatan itu melalui Abraham. Ya, Abraham dipanggil walaupun dia belum mengenal Allah. Abraham dipanggil untuk menjadi sebuah bangsa, bangsa Israel. Bangsa Israel di sana Allah juga berkarya dengan menghadirkan 10 perintah Allah. Tapi bangsa Israel tetap tetap dalam dosa. Lalu kemudian para hakim datang. Para hakim juga tidak mampu mempertobatkan. Nabi-nabi datang lagi. Nabi-nabi juga tidak mampu untuk mempertobatkan. Sampai pada puncaknya akhirnya anak Allah itu sendiri yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tadinya berpikir begitu, tetapi pemikiran itu agak sedikit punya persoalan. Persoalannya adalah kalau begitu manusia itu lebih bebal dong daripada rencana Allah. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau begitu Yesus Kristus itu adalah rencana terakhir dari Allah. Waduh, aku kasih ini, jebret, aku kasih pertama tak kasih Abraham, jebret gagal. Terus aku kasih lagi Musa, gagal lagi. 10 perintah Allah, gagal lagi. Lah kok Allah kok coba-coba. Sampai akhirnya semua jagoan-jagoan Allah itu habis. Aduh, udah deh, kayaknya nggak bisa deh. Ya sudahlah, ini tak kasih anakku aja deh. Jebret, selesai. Bapak Ibu nggak begitu kan harusnya cara pemikirannya, ya. Nah, teori sang kurban ini mengatakan bahwa dari awal Yesus itu memang sang kurban. Apa maksudnya sang kurban? Sang kurban itu adalah dia yang mengantarai. Dia yang mendekatkan pihak-pihak yang berseteru antara manusia dengan Bapa itu, ya. Nah,
Kristus Yesus sang korban itu nggak harus mati untuk menjadi jembatan. Loh, tapi Alkitab menceritakan dia mati di atas kayu salib. Dia disiksa. Itu kenapa? Itu karena kejahatan manusia yang luar biasa. Karena kedegilan manusia yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya karena Yesus itu mau menjadi perantara. Dan ketika dia menjadi perantara, mau gak mau dia digebuki, dia dihajar, dia terima, dia siap untuk tetap menjalankan itu setia sampai dia mati. Dia tahu bahwa hakikat dirinya, tugasnya itu menjadi perantara. Ya, mau dia digebuki apa dia nggak digebukin, dia tetap jadi perantara kita. Karena dia adalah 100% Allah, dia 100% manusia. Tapi manusia ini ya ampun keterlaluannya setengah mati. Manusia itu bahkan sampai membunuh sang perantaranya itu sendiri. Bayangkan, itu saya masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia bercerita tentang kebun anggur kan. Ya, ini akhirnya anaknya sendiri diutus supaya jadi perantara. Ya, supaya menjadi perantara. Si penggarap-penggarap kebun anggur yang telah menguasai ya, melakukan dosa, menyabotase kebun anggur itu begitu kan. Lalu kemudian bahkan perantara itu dibunuh juga sama manusia. Nah, inilah kehebatan manusia. Kehebatan dalam tanda kutip ya. Kehebatan kebobrokannya yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, dia yang sang korban itu, dia yang sang perantara itu justru dibunuh sama kita. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, sang perantara itu pun juga siap memberikan dirinya. Hanya karena dia setia untuk menjadi perantara kita. Jembatan antara Allah dengan manusia. Antara Bapa dengan manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, lalu apa sih sebetulnya yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita simpulkan, apa yang kita bisa maknai dari apa yang tadi kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan kita. Membuat ulang kita. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya. Ada seorang pribadi yang bernama Sang Bapa itu. Yang begitu teramat terlalu sangat mencintai kita. Kita enggak dihancurkan. Tidak, kita tidak dimusnahkan Bapak Ibu. Ya. Karena dia begitu terlalu amat sangat mencintai kita. Ya. Sekalipun dia begitu terlalu amat sangat mencintai kita, dia tetap konsisten. Dia tetap melakukan apa yang ia ucapkan. Ya. Bahwa ketika Allah itu adalah Allah yang adil, dia tetap siap untuk melakukan keadilan Allah itu. Yaitu apa? Dia harus membayar dosa. Dengan cara apa membayar dosa itu? Dengan sang perantara anaknya itu diberikan kepada kita. Anaknya sang perantara itu adalah sahabat kita yang luar biasa setia. Bahkan ketika kita tidak berdosa pun, ya, bahkan sebelum kita jatuh dalam dosa pun maksud saya, kita tetap diperantarai oleh Dia, Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini kita melihat betapa sang anak Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah Allah yang begitu setia, sangat setia. Dia tahu hakikatnya untuk menjadi jembatan antara Allah, Sang Bapa dan manusia. Dan dia tetap lakukan itu sekalipun resikonya adalah salib. Dan dia tetap melakukannya. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, luar biasanya. Sang anak itu dikuatkan terus-menerus.
melalui penyertaan Roh Kudus. Sehingga sang anak itu bisa menyelesaikan misinya di dunia ini dengan tuntas. Sang Roh Kudus itu begitu kuat menyertai sang anak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga yang Esa itu sekarang ada bersama dengan kita. Sang Bapa yang begitu mengasihi kita. Sang anak yang begitu setia terhadap janjinya, setia terhadap kasihnya, setia kepada kita. Dan Sang Roh Kudus yang terus-menerus menguatkan dan menghibur kita. Selalu ada pada kita hanya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang mengingatkan saya tentang kasih Allah. Lagu yang mengingatkan betapa Tuhan itu telah menebus kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saya rindu kita semua menyanyikan lagu ini, dan saya terpaksa menyanyikan lagu ini karena saya tahu suara saya sumbang. Jadi jangan disamain dengan suara-suara penyanyi-penyanyi lainnya gitu ya, atau pendeta-pendeta lainnya yang suaranya keren-keren begitu. Tapi dalam keterbatasan saya mengundang kita untuk menyanyi bersama-sama seperti yang kau ingin. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu. Seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Tuhan yang luar biasa. Barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap doa. Dan biarlah pujian tadi mengiringi kita dengan sangat lembut. Dan mari kita menyatu di dalam doa. Kita ambil sikap doa. Dan biarlah instrumen dari pujian tadi menuntun kita di dalam permenungan kita. Siapapun saudara yang saat ini melihat, menyaksikan, mengikuti tayangan ini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa mungkin kita merasa sudah melakukan dosa yang begitu dalam. Kita melakukan kejahatan di mata Tuhan yang begitu dalam. Sebagian di antara kita mungkin berkata di dalam hati, dalam masa lalu saya telah melakukan kejahatan yang tidak mungkin bisa diampuni. Saya sudah begitu jauh melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang melihat dan menyaksikan tayangan ini, merasa bahwa dirinya tidak lagi dicintai, tidak lagi dikasihi. Berbagai macam persoalan, pergumulan terjadi. Apalagi di dalam pandemi COVID. Mungkin ada orang yang Anda kasihi, diambil, pergi meninggalkan Anda karena meninggal dunia. Atau mungkin pada saat ini ekonomi Anda morat-marit gak karu-karuan. Karena pandemi COVID ini betul-betul menghancurkan banyak aspek, termasuk juga aspek ekonomi. Atau mungkin juga rumah tangga kita yang sudah hancur lebur tidak karu-karuan. Dan di sana Anda menjerit, di mana Tuhan? Di mana Allah yang Maha Kasih? Sungguhkah Allah masih mengasihi saya? Bapak Ibu, melalui permenungan kita malam ini, kita diingatkan betapa sangat mudahnya jika Allah mau melenyapkan kita karena kita begitu jahat, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah itu Maha Kasih. Dia mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu. Siapapun saudara. Ya, bahkan mungkin ketika saat ini yang menonton bukan beragama Kristen. Allah juga mengasihi saudara. Allah ingin agar hubungan yang rusak itu kembali baik. Kembali diperbaiki. Dan untuk itu dia
memberikan anaknya bagi kita. Menjadi jembatan antara Allah yang Maha Kudus dan kita, manusia berdosa. Agar di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, disitulah kita bisa menghampiri kekudusan Allah. Kita bisa bersama-sama kembali kepada Sang Maha Kasih. Karena itu malam hari ini saya mengajak saudara yang rindu untuk mengalami kasih Allah, untuk bersama-sama berdoa dan mengizinkan agar Yesus Kristus, Sang Jembatan itu, yang menjembatani kita dengan kasih Allah itu, sungguh-sungguh kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terlalu jauh kami telah berdosa. Bahkan kami membunuh anak-Mu di dalam kedegilan kami. Kami menghancurkan semua rancangan Allah yang baik itu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni keberdosaan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Begitu mengasihi kami. Sekalipun Kau berkesempatan untuk melenyapkan kami dengan kuasa-Mu, Kau tidak melakukan itu. Kau tidak meninggalkan kami. Bahkan dengan kasih-Mu, Engkau mengutus anak-Mu menjadi jembatan di antara diri-Mu dan kami. Sehingga di dalam Yesus, kami boleh menemukan kembali kasih-Mu. Tuhan, malam ini kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kami. Bagi yang sungguh-sungguh membuka hati, ulangi setiap perkataan saya. Bapa di sorga, malam hari ini saya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ya Tuhan, ya Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Masuklah dalam kehidupan kami dan kuasailah kami. Kami berpasrah diri kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita malam hari ini. Terima kasih sudah bisa bersama-sama dengan kami semua. Sampai ketemu lagi dalam persekutuan tengah minggu berikutnya. Salam.